Sambutan peserta yang akan disampaikan oleh Mas Dedi Ramadan, TikToker kita, guru kita. Silakan Mas Dedi untuk memberikan sambutan peserta. Waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah kepada kita yang berupa kesehatan jasmani rohani yang dapat hadir di sini. Insya Allah sehat semuanya. Oke, terima kasih. Pertama-tama untuk mungkin Prof. Imam. Kebetulan Prof. Imam juga sudah hadir. Konten juga hadir saya. Dan Suaranya selalu. kurang nyaring ya Mas ya? Ya, mungkin kurang dekat nih, Bunda. Nah, Gimana? Sampun. ya, Oke. Ya, saya lanjutkan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan beberapa dan semuanya untuk Bapak Ibu karena saya juga pendatang baru mungkin ya. Jadi ya siang tadi di WA Bunda Silvi dan Ibu Izuki bahwasanya untuk memberi sambutan tentang KJM malam ini. Ya, semoga cara kita di KSDM malam ini berjalan dengan lancar yang bertema AI ini ya. Kita juga sama-sama belajar dan juga belum tahu dan belum memahami tentang AI itu sendiri. Mungkin sedikit saja nanti dengan Pak Bapaknya yang memberi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi, sambutan yang singkat, padat, dan sangat mengalir. Baik, saya sapa kembali ada Bapak Hamim Tohari, ada Ustadz Ajuslan, ada Bu Nurul Hidayati. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan eh, ilmu, tambahan ilmu pada malam hari ini tentang AI gitu ya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Munali, Cak Munali sebagai moderator pada malam hari ini. Disilakan Cak Munali. Ustadz Munali suaranya kok tidak ada ya? Cak Monali nggak keluar Tes, suaranya, Cak. sampun Bun, Sampun. Gosip, lanjut. sampun unmute ya. Oke, 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 oke. Baik, terima kasih Bu Nur Aini yang sudah menyerahkan kesempatan ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu, untuk yang kesekian kali, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa, bertemu kembali di acara KSJM yang ke-269. Mudah-mudahan saya tidak salah. Malam hari ini kita khusus belajar akan memperoleh ya ilmu tentang AI atau kalau saya nyebutnya ya AI ya, dari Bapak Dokter kita, Bapak Dwi Sunaryono. Tadi sebelum saya diberi CV, saya membuka di Google. Ya, ternyata beliau ini adalah salah satu pegiat atau pembelajar yang S1, S2, dan S3-nya itu di ITS Surabaya.
Yang pertama saya menyampaikan semoga Prof. Imam selalu fit. Karena tadi pagi itu sempat telepon dan fit juga, tapi mungkin kecapean perjalanan Jakarta-Surabaya. Ya mudah-mudahan beliau kembali sehat ya untuk terus menempa keilmuannya. Ya kami hormati Bapak Dr. Dwi, pun ada Pak Firwan. Yang ini yang saya sebut yang jelas di layar saya Bapak Ibu nggih. Mohon maaf. Ini ada kiai kita dari Tegal, Kiai Ajuslan. Kemudian ada Gus kita dari Lamongan, Gus Lutfi. Ada Bapak dokter kita, Pak Irwan atau ahli obat. Kemudian ada Pak Edi. Ya, kalau semuanya ini ada Pak Hamim Tohari. Yang kelihatan saja, ini ada Bu Retno. Ya, mohon maaf. Ya, ini juga baru sampai. Kemudian, bentar. Ini Pak Ali Audah. Ini sudah masuk atau belum ini? Konklutornya ini. Di layar Sampun, sampun Romo, sudah Romo masuk. Bali. Ini kena gelombangnya di Selat Sunda. Jadi Nggih. saya ingat. Siap, Baik, Bapak siap. Ibu semuanya. Ini ada Bu Yuni, masih di Jember ya, Bu Yuni. Kemudian ada Bu Nurul di Balikpapan. Dan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Karena masih di bulan Syawal, kalau kemarin belum sempat saya nyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan sekilas ya tentang beliau ya dokter kita Pak Dwi Sunaryono. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat detail tentang profil beliau, kalau disebutkan ini berhalaman-halaman, jadi Bapak Ibu dapat membuka atau menggoogling ya di webnya ITS boleh atau di WordPress-nya beliau. Intinya beliau adalah salah satu orang Jawa Timur yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 28 Mei. Kemudian beliau menamatkan pendidikannya S1 bidang ilmu komputer, kemudian S2-nya di bidang teknik informatika, kemudian lanjut di S3-nya juga di ITS Surabaya dengan ilmu yang sama. Kemudian 5 tahun beliau pengalamannya yaitu terkait dengan penelitian, itu terkait dengan deteksi kemurnian daging sapi, kemudian metode proses mining, kemudian planning usaha kecil menengah, ya. Kemudian ini saya sebutkan hanya sekilas Bapak Ibu yang muda yang di atas. Kemudian pengalaman penulisan artikel beliau di 5 jurnal dalam 5 tahun terakhir ini tentang Journal of Theoretical and Applied Information Technology volume 3 ini tahun 2015. Kemudian tentang perangkat lunak rekam medik menggunakan Windows ini di 2015 juga. Kemudian tentang iptek dan Proceeding Series ini di 2014. Kemudian pengalaman ya menjadi pemateri makalah itu ada tahun 2015 ini di ICSI Teknologi, kemudian di tahun 2015 juga yang sama di ITS juga. Kemudian karya-karya beliau itu yang terindeskopus juga sangat banyak. Nah, itu sekilas Bapak Ibu kalau ingin detailnya monggo diklik ya nama Dwi Sunaryono Eskom Mkom. Jadi nanti jenengan akan melihat semua karya-karya beliau. Nah, nanti beliau juga akan pasti menjelaskan yang jelas arek Jawa Timur asli ya gitu. Nanti gayanya kalau gaya nanti gaya Surabayaan ya berarti ya harus kita dengarkan ya gaya Surabaya seperti apa ceplas-ceplos seperti kita ini. Itu untuk pengenalan beliau, kami persilakan sepenuhnya ya kepada Bapak Dr. Dwi Sunaryono untuk memberikan ya paparan terkait dengan AI agar kita nanti dapat tambahan ilmu baru untuk supaya tidak terlalu tertinggal dengan anak-anak yang hari ini sedang gemar belajar AI. Kami persilahkan Pak Dokter, mungkin waktunya saya belum tahu apakah 45 menit atau 40 menit untuk paparan, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo Pak Dokter dipersilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oh, Waalaikumsalam maaf, ngapunten. warahmatullahi Pak Dokter, wabarakatuh. nyun sewu.
saya salah lagi karena Prof Imam tadi saya sebut. Oh, Ampun Bu Retno. belum, belum. Berarti saya Lamanya ya. jadi ada waktu 3 sampai 4 menit, maksimal 5 menit Bu Retno untuk menyampaikan penyelaras agar materinya nanti tidak gelambiar seperti pengantar saya. Monggo Bu Retno, ngapunten sekali. Malah Bu Dokter Isuki nggih. Terlalu semangat Pak Menalin. Monggo Bu Retno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Munali, saya agak terganggu. Semoga aman. Saya sekali lagi saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Waalaikumsalam media, warahmatullahi kita suasana suasana Idul Fitri di bulan kan saya atas nama baik mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Suaranya hilang. Ya, saya Tiban Sampur ini karena Prof Imam dalam kondisi yang kurang sehat. Mudah-mudahan beliau segera sehat. Saya diminta untuk pergi mengantar kegiatan KSCM ke 269 malam ini. Terima kasih kepada Pak Dr. Dwi Sunyono yang telah eh, berkenan untuk bagi ilmu Sinyal, sama soal sinyal. Bunda Retno menghilang, Cak. Saya sungguh terganggu oleh sinyal ini. Iya, Temanya sinyal. yang luar biasa, senopati yang diberikan kecerdasan artifisial untuk Indonesia AI gitu. Kemudian saya bertanya-tanya hubungannya dengan senopati. Nah, malam ini kita akan mendapatkan eh, pencerahan ilmu ya, dari Bapak Dr. Dwi Sunaryono. Terima kasih Bapak. Dan kepada sahabat-sahabat saya, Hirutizen di seluruh Indonesia, ini Prof. Imam memang kita tidak boleh berhenti belajar. Saya tuh sebetulnya sampai hari Rabu kemarin sedang malah eh, jadi Isugi kaptennya skaternya langsung bergerak dalam hitungan jam flyer dari oleh Bu Silvi, kemudian petugas untuk semua alhamdulillah. Dan sebetulnya malam ini yang kurang bersahabat pinnya ya Bapak dan Ibu. Saya berapa mudah-mudahan dapat sampai selesai. Ya, saya tidak berpanjang. Mari kita mengikuti apa nanti yang akan disampaikan oleh Invite Speaker malam ini, Pak Yono. Dan ini akan menambah Hilang lagi. Gimana Dokter? Kita lanjutkan ke pemateri nanti yang Bu Retno di tidak belakang. pernah berhenti belajar. Terima kasih. Dan akhiri, Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Bapak, mungkin ada kendala yang terjadi. Berikutnya, monggo Pak Dr. Dwi untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu dan mic di Zoom. Monggo Pak Dokter. Matur nuwun Pak Munali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salam warahmatullahi yang wabarakatuh. kami hormati, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Saya yakin Bapak-Bapak sangat luar biasa dan meluangkan waktu di hari yang besoknya libur ya Bapak Ibu ya. Ini cukup berat sebenarnya meluangkan waktu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu punya apa ya, punya giroh ya yang luar biasa sehingga tidak berhenti untuk belajar, belajar dan belajar. Saya sangat salut sekali dan tidak mengurangi rasa hormat. Saya tidak bisa menyebut satu persatu dari Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih juga sudah ditulis atau dibacakan CV saya. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi Pak Munali menyebut saya asli Jawa Timur, mungkin bisa menguatkannya di sini Pak. Mohon izin saya share ya. Ini saya share screen. Jadi ini, nah ini Bapak Ibu, apakah share screen saya terlihat ya? Nah ini. Kalau saya Oke, gerakkan, jelas Pak. ketahuan ya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatan Pak. Ah ini saya, ini sebelahnya ini. Mungkin Bapak Ibu kenal nggak ini kira-kira? Kofifa. Nah ini, bukan berarti ini politis ya Pak, tidak ada maksud maksud untuk politis dan sebagainya tidak, dan tidak ada hubungannya dengan masalah politis dan sebagainya. Cuman saya hanya kepingin menegaskan bahwa saya memang asli Jawa Timur dan mungkin dekat dengan beberapa orang-orang yang dalam hal penentuan PPDB ini ya Pak. Ini tadi Pak Munali di SMK ya Pak. Ah ini kebetulan saya Ketua PPDB Provinsi Jawa Timur Pak. Jadi PPDB Jawa Timur, PPDB Surabaya dan sebagainya ini saya ya berkomunikasi dengan Bu Gubernur ya. Dan terus-menerus lah komunikasinya dan sebagainya ini salah satunya. Kemudian kalau mau melihat misalkan ya sudah Dwi Sunaryono begitu dari googling akan terlihat begini untuk A-index itu bisa terlihat juga. Kemudian yang baru ini kami baru meluncurkan namanya Senopati Pak. Jadi ini Senopati ya. Wah, banyak ini kalau dilihat apa ya publikasi di media yang bisa diindeks Google gitu ya. Algoritma deteksi epilepsi dan sebagainya itu adalah dokter saya dan sebagainya. Misalkan Senopati sudah termuat di mana lewat Senopati, ITS ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kemudian yang tahun lalu kolaborasi ITS BKD Jatim di sini ini kita pakai AI untuk memeriksa jawaban para peserta CPNS di Provinsi Jawa Timur. Kalau multiple choice saya kira mudah ya Pak. Kemudian misalkan keyword juga mudah, tapi ini peserta harus dibebaskan membaca atau menulis jawabannya nanti AI akan memeriksa begitu ya. Jadi ini tahun lalu untuk memeriksa, jadi AI dipakai untuk memeriksa jawaban peserta teksnya dan itu disiarkan secara live nanti di PPT saya akan saya tayangkan satu persatu dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk sebagai preambul dari AI, saya yakin Bapak Ibu pasti pasti paham ini kemarin rame-rame AI ya Bu, Bapak Ibu nggih. Apa itu? Ada dua isu nasional yang berkaitan dengan AI ini. Yang pertama adalah perpanjangan Presiden Joko Widodo atau mau 3 periode. Ketika salah seorang menteri menyatakan bahwa dari mana itu datanya dari AI, nah itu bisa di googling Bapak Ibu.
Jadi beliau mendasarkan dari AI sehingga menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo harus diperpanjang atau di apa itu periodenya bertambah itu ya. Itu adalah basic yang dari AI-nya begitu ya. Apakah itu betul atau tidak gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini menarik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini juga lagi heboh ini saya yakin Bapak Ibu ini ya melihat semua ini. Ijazah. Presiden Joko Widodo, mantan presiden ya, sorry. Mantan Presiden Joko Widodo digugat ijazahnya ini. Yes. Ijazahnya ini digugat eh, yang tidak sama fotonya dengan yang di UGM ya dengan wajahnya beliau sekarang itu. Wah ini rame nih. Kemarin tanggal 15 April kalau nggak salah digeruduk ini dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan AI Bapak Ibu. Jadi AI, Artificial Intelligence, kalau di Indonesia kan itu adalah kecerdasan artifisial. Betul apa yang disampaikan Mbak Izuki tadi, bahwa mau tidak mau AI ini akan berseliweran di sekitar kita. Itu mirip dengan handphone. Handphone dulu kita masih zaman-zaman pager, masih zaman ini. Kemudian berikutnya satu keluarga itu nggak mungkin handphonenya satu itu. Ada bapak ibu punya, kemudian anak-anak punya, dan sebagainya. Bahkan misalkan ada mertua atau kakek nenek punya semua. Itu hal yang tidak kita bayangkan dulu itu. Jadi bisa dikatakan evolusi atau revolusi dari teknologi bisa mengubah banyak hal. Nah, begitu juga dengan AI kalau bahasa apa ya dialog dari Inggrisnya gitu, AI gitu ya. Tapi diterjemahkan di KKBI itu adalah kecerdasan artifisial. Itu sama juga akan di sekitar kita lah. Yang paling menarik itu ya dua itu tadi. Yang pertama itu mau perpanjangan periode ataupun mau apa 3 periode. Dasarnya apa? Dasar dari AI gitu. Kemudian yang kedua, verifikasi keaslian foto ijazah itu juga dari AI gitu. Ini menyedot perhatian nasional dan juga akan menjadi perhatian kita semua. Artinya apa? AI itu adalah tools yang nanti bisa dipakai dan ya kalau ada yang memanfaatkan AI itu untuk kebaikan, ya kita harapkan dimanfaatkan untuk kebaikan, tetapi ada juga yang diharapkan, ada yang tidak kita harapkan, yaitu dibelokkan ke dalam hal yang menurut kepentingan begitu ya. Jadi misalkan AI di sini misalkan, kemudian diterjemahkan sesuatu dan sebagainya, maka bisa dibelokkan yang awalnya arahnya adalah positif, bisa jadi menjadi untuk kepentingan tertentu begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya ini penting sekali. Juga Bapak Ibu, yang kita melihat ya, saya yakin Bapak Ibu semua pasti pakai chatbot OpenAI ya. Ini kalau saya share ini pasti Bapak Ibu pasti ini ya, pasti familiar ini. Saya share lagi ini nanti itu PPT saya akan saya buka, jadi macam preambul saja. Ini chat GPT ya Bapak Ibu ya, ini pasti nih. Nah ini chat GPT nih. Anak-anak kita pasti akan sudah familiar ini. Semuanya ditanyakan di sini ini. Ini semuanya ditanyakan ini. Nah ini baik dari kalangan yang muda maupun kalangan yang senior dan sebagainya ini sekarang lagi dalam tanda petik kecanduan ini untuk pakai ChatGPT ini. ChatGPT salah satu produk dari Amerika Bapak Ibu. Kemudian kalau dari Cina itu namanya DeepSeek. DeepSeek. Dan ya bisa multibahasa, bahasa Indonesia bisa, tanya di situ bisa. Nah, kemajuan teknologi, jadi kemajuan teknologi ChatGPT yang merupakan salah satu
AI itu ya, artificial intelligence, maka bagaimana posisi Indonesia begitu ya? Bagaimana posisinya? Indonesia harus juga membuat seperti ini kalau ingin maju. Jangan sampai kita hanya jadi bangsa pemakai. Ya, kalau kita lihat kemarin ada semangat dari Presiden Jokowi yang 2014 beliau bangga dengan SMK gitu ya, semangatnya bagus. Uh, Namun di belakangnya mungkin dari SMK tidak terwujud, ya baguslah semangatnya ya. Artinya kemandirian, artinya kita harus berdiri dari kaki sendiri. Nah, salah satunya adalah tentang AI ini, jangan sampai kita hanya sebagai bangsa pemakai. Jadi kita harus membuat sendiri yang canggih dan sebagainya. Kalau tidak nanti kita akan ketinggalan dan sebagainya. Nah, Senopati, Bapak Ibu, ini singkatan ini. 10 November. Jadi SENO gitu ya. Makanya disebut sebagai Seno gitu. Kemudian Personal Assistant with Intelligence. 10 November. 10 November adalah hari pahlawan begitu. Kemudian dari rangkaian Senopati itu sendiri adalah sebuah bahasa mungkin ya, mohon saya dikoreksi kalau salah. Saya memang bapak saya dari Jogja tetapi besar di Surabaya sehingga mungkin kurang halus ya berbahasa Bapak Ibu, ngapunten. Eh, Senopati yang sepengetahuan saya dan kemarin beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan Prof. Imam Robandi ini adalah pemberian dari Pak Rektor ITS ini. Namanya ini aja Pak, Senopati begitu. Lalu Prof. Imam Robandi menyatakan bahwa Senopati itu adiluhung. Dalam arti pada saat Kerajaan Mataram adalah Panembahan Senopati. Kemudian juga Senopati itu berasosiasi dengan Patih begitu ya. Yang intinya adalah kita semua coba berjuang untuk membangun bangsa ini dari dalam tanda petik ketergantungan bangsa asing. Nah, salah satunya adalah via AI ini. Bapak Ibu, saya next slide saya di sini. Mengapa kita harus buat mesin AI sendiri, Bapak Ibu? Yang pertama adalah upaya kemandirian. Kemudian yang kedua dapat lebih murah dan terkustomisasi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ini cocok ini. Tadi saya beberapa mendengar ada Kiai, Gus, dan Ustadz, dan Ustadzah begitu ya yang hadir di sini. Maka eh, Gen Z, Pak, Bapak Ibu, Gen Z sudah disurvei bagaimana kelakuan Gen Z yang pada intinya itu usahanya lebih kurang dari apa yang dia inginkan. Jadi menginginkan hal-hal yang sifatnya mudah. Nah, salah satu yang difasilitasi ini adalah ChatGPT ini. Jadi eh, kognitifnya ini kadang mendahului atau didahului dengan motoriknya sehingga ya sudah langsung ngetik saja di ChatGPT nanti akan terjawab begitu ya. Nah, kalau Gen Z atau anak-anak kita nantinya itu banyak kecanduan dalam tanda petik kecanduan ChatGPT apa-apa bertanya ke ChatGPT dan sebagainya. Selain itu adalah produk asing, maka ini akan melewatkan waktu-waktu katakanlah sholat gitu ya, azan, sholat, parental control dan sebagainya. Karena asik pakai ChatGPT ini, bertanya apapun dijawab itu. Bahkan ada dari luar negeri itu yang sampai dalam tanda petik boyfriendnya gitu ya, ada perempuan itu saking senangnya dan ChatGPT maka dia menyatakan boyfriendnya itu adalah ChatGPT gitu. Nah, sebentar lagi kami juga riset akan membuat robot, Bapak Ibu, robot, kemudian bisa bicara dan sebagainya. Inti mesinnya itu adalah AI ini, Bapak Ibu, yaitu di Senopati ini. Kemudian yang keempat, data-data percakapan yang terkirim ke negeri asing dapat dimanfaatkan pihak luar dengan hal berbeda di masa depan. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT ya, ketika ngetik sesuatu dan sebagainya, itu akan direkam ya, oleh pihak asing dan dipelajari dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ada fasilitas dari ChatGPT maupun DeepSeek maupun yang lain-lain, Claude AI ataupun yang lain-lain, itu adalah fasilitas untuk unggah file. Jadi unggah file itu Bapak Ibu misalkan dapat resep dokter gitu ya, kemudian kepingin tahu, ini saya sakit apa sih dokternya kok ngeresepkan seperti ini, diupload saja itu dokumennya. Nanti dianalisis oleh
si ChatGPT itu akan terjawab itu. Kira-kira penyakitnya apa gitu. Atau laboratorium gitu. Hasil laboratorium diupload saja Bapak Ibu. Nanti akan muncul ini kolesterol Bapak Ibu tinggi misalkan atau darah apa? Darah kalau diabetes itu apa itu? Darah darah apa itu ya? Darah gula ya, sorry, darah gula tinggi gitu dan sebagainya. Nah, data file yang Bapak Ibu unggah itu ya tidak ada jaminan bahwa itu akan dimanfaatkan oleh pihak luar. Sehingga ini adalah jawaban. Ya, kita harus bikin sendiri, apalagi nanti untuk pemerintahan ini kan berbahaya, Bapak Ibu. Kalau untuk pemerintahan apa-apa diupload, ya rentan sudah ketahuan kelemahan kita dan sebagainya, dipelajari kelemahan kita ya. Kalau mau menaklukkan bangsa kita ya, tinggal tanya ChatGPT gimana kelemahan bangsa Indonesia. Nanti saya coba di chat ya Pak, Bapak Ibu ini. Coba aja kita tanya ChatGPT ini ya. Apa kelemahan bangsa Indonesia gitu ya? Apa kelemahan kelemahan bangsa Indonesia ini. Misalkan begitu ya. Ini contoh ini. Ya, dia jawab nanti ya. Kelemahan bangsa ini terus dilihat, kurangnya kesadaran kolektif dan disiplin ini ya. Korupsi yang merajalela ini ya. Kesenjangan sosial dan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam, pendidikan yang belum merata, polarisasi sosial dan politik, ketidakefektifan birokrasi ya ini. Ini Bapak Ibu. Ini kira-kira benar nggak ya si ChatGPT ngomong begini? Dari mana dia bisa nyimpulkan begini? Atau pertanyaannya lebih tajam lagi, bagaimana cara menaklukkan bangsa Indonesia gitu ya? Indonesia agar sumber daya alamnya dikuasai. Nah ini, misalkan gini. Nah dia jawabnya di mana ini? Sensitif gitu ya, kedaulatan nasional itu ya dan sebagainya sama. Nah, dari itu berikut cara-cara itu dominasi lewat ini Pak, Bapak Ibu diajari ya. Ini dominasi ekonomi lewat investasi dan utang gitu ya, kendali atas regulasi perjanjian, masuk lewat proyek infrastruktur strategis itu. Ini diajari Bapak Ibu mempengaruhi elit politik dan birokrasi, perang informasi budaya, intervensi militer dan stabilisasi politik di masa lalu dan sebagainya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti AI-nya semakin pinter, ketika Bapak Ibu ngupload dan bertanya-tanya ke ChatGPT ini, jadi dia semakin mengupgrade pengetahuannya, sehingga ketika ditanya apapun nanti akan apa ya? Dia punya banyak pengetahuan, misalkan aset strategis Indonesia, jumlah tentara Indonesia dan sebagainya, dan banyak hal sensitif yang kalau dari pemerintahan tidak apa aware begitu ya, maka ya sudah, siapa yang mau menjajah Indonesia ya tinggal tanya ChatGPT dan sebagainya gitu. Ini bahayanya di sini Bapak Ibu. Pinter Bapak Ibu ini ChatGPT ini pinter sekali. Tapi sepinter-pinternya atau sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga begitu Bapak Ibu. Nah ini saya kembali ke PPT saya ini. Jadi kita harus bikin mesin AI sendiri Bapak Ibu. Mengapa ini sifatnya ada local wisdom tadi ya. Local wisdom. Nah ini Pak, Bapak Ibu ya. Ini ada DeepSeek, ChatGPT tadi yang saya coba-coba tadi ya. Jadi Senopati ini bukan menyaingi Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan menyaingi DeepSeek maupun ChatGPT, ini adalah jawaban terhadap kerentanan kalau kita bergantung ke ChatGPT ataupun DeepSeek. Semua pengetahuan Bapak Ibu yang banyak tanya ke ChatGPT ataupun DeepSeek ataupun nggak sengaja ngupload dokumen itu akan menjadikan mereka tambah pinter gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya mereka nanti bisa menyimpulkan kelemahan kita apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk itu Senopati hadir di sini ada beberapa fiturnya. Collective share knowledge, local wisdom, data privacy, dan scoring ya. Tadi saya sebut kita bisa melakukan scoring. Jadi cerita dari esai ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dosen ataupun guru gitu ya, membuat soal, kemudian akan di scoring oleh si AI-nya ini. Nah, customize for anything ini yang penting nih dari Senopati ini. Tidak dapat dikustomisasi untuk DeepSeek. Ini DeepSeek ini miliknya Cina yang heboh kemarin ini.
kustomisasi terbatas, lebih fokus pada pencarian umum. Dan ketika banyak nggak bisa, banyak nggak bisa, banyak nggak bisa di ChatGPT, maka dia cara ngeri ini Pak ChatGPT sama DeepSeek ini, dia akan mengupdate dirinya sendiri gitu ya Pak. Dia akan mengupdate dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu suka film saintifik dulu ya, namanya Matrix atau apa gitu robot, ini akan masa ini akan terjadi Bapak Ibu ya, akan terjadi robotnya tambah pinter, dia mengupgrade pengetahuannya sendiri dan sebagainya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ini adalah saya ChatGPT tadi ya. Siapa rektor ITS sekarang saya tanya ini. Ini tanggal 12 Maret jam dini hari ini saya tanya. Maka dia menjawab ini. Prof. Dr. Insinyur Muhammad Emorotul Hussein MN ini nggak pernah ada yang kenal ini Bapak Ibu. Ya, ini istilah kalau di dalam AI namanya halusinasi ini. Namanya halusinasi. Loh, kok bisa ini? Nah, ketika banyak orang yang menyatakan itu salah, maka dia membetulkan. Sehingga apa? Tidak sampai 1 minggu, Bapak Ibu, si ChatGPT membetulkan. Ya, si ChatGPT itu membetulkan bahwa rektor ITS sekarang adalah Prof. Bambang Pramujati. Jadi atas feedback dari Bapak Ibu semua yang memberikan feedback bahwa itu salah, itu salah, itu salah, dia merekonstruksi dirinya sendiri. Ini 12 Maret, Pak. Jadi intinya apa? Saya kepingin menyampaikan bahwa ChatGPT ini, waduh ngeri, Pak. Tambah pintar, Pak. Loh, pintarnya dari mana, Pak?